Tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki, coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu, dek, ya, mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah, nanti keluarlah ente bawa mani. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Itu gimana? Bisa? Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Udah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punya aku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Tak akan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Pak Ustadz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja. Ambil bawa pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua. Dia sudah akidah Ahlus Sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi, keris kecil dimasukkan ke dompet. Rupanya salah, patah, tertusuk. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit. Suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai, dikumpul dibakar, masuk kopi. Akhirnya suaminya minum. Suami pun patuh macam lembu cucuk hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masak, anak-anak urus mandikan. Ndak apa-apa.
Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustadz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik, laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustadz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa? Kalian juga yang salah. 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa? Jelek miskin? Twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi, kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lengah. Siang malam jadi kenangan, mau makan mie ayam nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Kenapa Ustadz sebut itu? Kalian orang Kaltim, maka gunakan aset daerah yang syariah, maka beralihlah ke bank syariah supaya selamat daripada riba. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini nggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustadz Somad sudah hijrah. Oh, sholatnya rajin sekarang Pak Ustadz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah. Dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat,
terserah saya mau sholat mau nggak, apa urusan kamu. Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi, Pak, ayo ke masjid. Jangan aja ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi, Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Nah, Bapak ke masjid apa enggak? Nah, iyalah, iyalah. Nah, 3 hari aja kena. Saya waktu kecil belum pernah diakikahkan. Akikah itu hari ke-7. Nggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 nggak mampu, hari 21. 21 nggak mampu, nggak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 40 tahun. Belum akikah? Belum. Pulang dari sini beli kambing, masak, saya datang makan semua. Tapi akikah saja, jangan cukur rambut. Jangan ganti nama baru. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanun. Disangka yang diayun cucunya, bapaknya. Akikah saja silakan. Boleh akikah setelah dewasa, boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Apakah lebih utama mengakikahkan diri saya sendiri atau berkurban? Al-kurban lebih utama, karena akikahmu tanggung jawab bapakmu, bukan tanggung jawab dirimu. Dan hukum akikah itu sunat muakkad, tidak wajib. Duitmu berapa? 2,5 juta, kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung juga sama ente. Jangan diskon-diskon sama Allah. Nanti di diskon Allah nafas ente setengah. Apa judul lagunya? Setengah nafasku pergi. TBC, asma. Pak Ustadz, maaf, masa lalu saya sangat buruk. Kelihatan dari tulisannya. Sekarang saya lagi memperbaiki, Pak Ustadz. Bagus. Tak ada orang yang tak pernah bersalah, saudaraku. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Lagu Roma. Tapi terkadang masih kepikiran masa lalu dan membuat niat baik ngedown. Nah, bagaimana cara agar kita tidak berpikir ke masa lalu? Jangan terlampau melihat spion ke belakang sampai kau lupa ada harimau di depan. Jangan terlampau melihat masa lalu sampai kau lupa menatap masa depan. Kalau perlu kau buang spionnya, campakkan, nengok ke depan aja. Maka tatap masa depan, Allah mengampuni dosamu, kau bangkit bersemangat. Lalu kemudian Allah akan memberikan keridhaan. Jangan lupa berjamaah dengan jamaah majlis pengajian Bada LNG maupun LNG Bada. Jangan sendirian. Jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Kalau engkau berjamaah, insya Allah, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya 2. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi. Untung 150 juta. Pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2. 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati. Ya Allah, jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai, untung atau buntung, yang penting uangku pulang, bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika engkau pergi ke Jakarta,
satu pesawat. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati. Tiba-tiba pas diteliti tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan nafsunya hilang karena mendengar suara pesawat. Akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus terpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya? Sehat ya? Sehat kan? Sehat, sehat. Kau tanya sehatnya tiap hari. Kenapa? Karena kalau sampai dia sakit mati duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian.